Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya ketua Richiria dengan NIM 63240551 dan rekan saya Anissa Ada Sofian dengan NIM 63240736. Saya Nurul Faiza dengan NIM 632408. Saya Jihan Kairunisa dengan NIM 63240738. Saya Nindita Syifa dengan NIM 63240698. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Biaya Administrasi Umum terhadap Laba PT Pool Advista dari tahun 2014 sampai tahun 2024. Pada penelitian ini, kami membahas bagaimana pendapatan dan biaya administrasi umum mempengaruhi laba perusahaan. Penelitian dilakukan menggunakan data laporan keuangan PT Pool Advista Finance pada 2014 sampai 2024. Baik, langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya. Latar belakang ini, industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian layanan pembiayaan. Perusahaan perlu menjaga kinerja keuangan agar tetap stabil dan mendapat kepercayaan investor. Salah satu indikator keberhasilan perusahaan adalah laba, karena laba menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola pendapatan, biaya operasional, dan aset secara efektif. Ke pembahasan berikutnya yaitu tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh pendapatan terhadap laba PT Pool Advista Finance. Yang kedua, mengetahui pengaruh biaya administrasi umum terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, mengetahui pengaruh aktiva tetap terhadap laba perusahaan. Dan yang keempat, mengetahui pengaruh pendapatan, biaya administrasi umum, dan aktiva tetap secara simultan terhadap laba perusahaan. bagian perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan laba perusahaan. Bagi penulis, penelitian ini menambahkan pengalaman dan pemahaman dalam analisis laporan keuangan. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pembiayaan. Pendapatan dari Mariani dan Serjana tahun 2024. Pendapatan pada dasarnya merupakan perolehan yang bersumber dari realisasi penjualan produk maupun penyediaan jasa kepada konsumen. Berikutnya ada pengertian biaya administrasi umum. Menurut Rahma, Martika, dan Daryati tahun 2025, biaya administrasi umum merupakan bagian dari biaya operasional yang dialokasikan untuk menunjang koordinasi serta aktivitas manajerial perusahaan. Komponen biaya ini mencakup pengeluaran untuk gaji staf kantor, keperluan akuntansi, pemakaian listrik, hingga pemenuhan perlengkapan administrasi lainnya. Selanjutnya ada pengertian aktiva tetap. Menurut Alvin Yulidianto dan Puji Winarko tahun 2022, aktiva tetap merupakan sarana prasarana vital yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kelancaran seluruh aktivitas operasional. Komponen ini meliputi aset fisik seperti bangunan atau gedung perkantoran, mesin dan peralatan produksi, hingga kendaraan operasional. Tabel data variabel ini terdapat 4 variabel penelitian digunakan, yaitu pendapatan, biaya administrasi umum, aktiva tetap, dan laba perusahaan PT Pool Advista Finance Tbk periode 2014 sampai 2024. Variabel pertama yaitu pendapatan. Berdasarkan data tersebut, pendapatan perusahaan mengalami kondisi yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2014, pendapatan sebesar 29,6 miliar, kemudian menurun pada tahun 2015 menjadi 20,8 miliar. Tahun 2016 mengalami peningkatan cukup besar menjadi 2,3 miliar. Setelah itu pendapatan kembali naik turun hingga pada tahun 2019. Perusahaan mengalami pendapatan negatif sebesar 15,5 miliar. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 54,6 miliar. Variabel kedua yaitu biaya administrasi umum. Data menunjukkan bahwa biaya administrasi umum juga mengalami perubahan setiap tahun. Pada tahun 2014, biaya administrasi umum tercatat sebesar 48,5 miliar. Lalu menurun pada tahun 2015 menjadi 15, miliar. Selanjutnya biaya kembali meningkat pada beberapa tahun berikutnya. Nilai biaya administrasi umum tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 25,7 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran operasional perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Variabel ketiga yaitu aktiva tetap. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa aktiva tetap mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada tahun 2020 yaitu mencapai 451,6 miliar. Nilai ini jatuh lebih besar dibandingkan pada tahun
tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2014 aktiva tetap hanya sebesar 248 juta. Setelah tahun 2020 nilai aktiva tetap kembali mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi 33,4 miliar. Variabel terakhir yaitu laba perusahaan. Berdasarkan data, laba perusahaan cenderung mengalami ketidakstabilan pada tahun 2014 dan 2015. Perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2016 hingga 2018. Perusahaan berhasil memperoleh laba positif dengan nilai tertinggi pada tahun 2018 sebesar 29,6 miliar. Namun pada tahun-tahun berikutnya, laba kembali mengalami penurunan dan beberapa kali mengalami kerugian seperti pada tahun 2019, 20, 21, 22, dan 24. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Pool Advista Finance selama periode 2014 sampai 2024 mengalami fluktuasi pada pendapatan, biaya administrasi umum, aktiva tetap maupun laba perusahaan. Dan ini terdapat 4 hipotesa. Yang pertama, hipotesa 1 menjelaskan tentang apakah pendapatan berpengaruh signifikan parsial terhadap laba PT Pool Advista Finance. Lalu yang hipotesa kedua, apakah biaya administrasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap laba PT Pool Advista Finance. Lalu hipotesa ketiga, apakah aktiva tetap berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laba PT Pool Advista Finance. Sedangkan hipotesa keempat, apakah pendapatan biaya administrasi umum aktiva tetap berpengaruh signifikan secara simultan terhadap laba PT Pool Advista Finance. Ini masuk pembahasan ke hasil uji SPSS. Yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi pengujian normal atau tidak. Pengujian ini menggunakan metode one sample, Kolmogorov, Smirnov, dan normal PP plot pada aplikasi SPSS. Masuk ke hasil uji normalitas. Kolmogorov, Smirnov menunjukkan nilai asymmetric 2 Taylor sebesar 0,116 karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Ke uji multikolinearitas, tujuan uji multikolinearitas ini adalah untuk memastikan tidak ada hubungan spesial atau korelasi yang terlalu kuat antar variabel independen. Berdasarkan hasil output SPSS kita, bisa dilihat bahwa ketiga variabel kita itu pendapatan, ada beban pendapatan, biaya administrasi umum, dan aset tetap memiliki nilai tolerance di sini di atas 0,10 dan nilai FIF-nya ini jauh di bawah 10, artinya model ini aman dan bebas dari gejala multikolinearitas. Lanjut ke uji heteroskedastisitas. Di sini kita ingin melihat apakah varians residual dalam model stabil atau tidak. Dalam kita menggunakan uji grafik scatter plot, bisa kita perlihatkan di gambar di sini. Titik-titik data menyebar secara acak dan tidak berkumpul di satu tempat dan atau tidak membentuk pola tertentu. Hal ini membuktikan bahwa model scatter plot kita memenuhi asumsi homokedastisitas. Baik, di sini kita akan memasuki uji autokorelasi. Uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode run test untuk mengetahui apakah residual dalam model regresi bersifat acak atau tidak. Residual yang acak menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi, sehingga salah satu asumsi klasik regresi terpenuhi. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai SIM-SIG sebesar 0,540. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari tingkat signifikasi yang digunakan, yaitu 0,05. 0,540 lebih besar 0,5. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, biaya administrasi umum, serta aktiva tetap terhadap laba pada PT Pool Advista Finance. Dan ini dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan, serta mengetahui arah hubungan setiap variabel terhadap peningkatan atau penurunan laba perusahaan. Berdasarkan hasil olah data SPSS, diperoleh persamaan regresi linear berganda Y sama dengan negatif 1,250 kali 10 pangkat 10 ditambah 1,134
X1 dikurangi 1,286 X2 dikurangi 0,067 X3. Hasil ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap laba, sedangkan beban administrasi dan aktiva tetap berpengaruh negatif. Konstanta bernilai negatif menandakan jika seluruh variabel independen bernilai 0, maka laba bernilai negatif. Setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan laba, sedangkan kenaikan beban administrasi dan aktiva tetap akan menurunkan laba. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Pengujian ini digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis pada tabel, menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 0,711. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan, biaya administrasi umum, dan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba sebesar 71,1%, sedangkan sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya ada uji T. Tujuan uji T adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara parsial. Berdasarkan uji T, akan berpengaruh signifikan terhadap laba karena nilai T hitung lebih besar tabel atau 3,392 lebih besar 2,365. Sedangkan biaya administrasi umum dan aktiva tetap tidak berpengaruh signifikan karena nilai T hitung lebih kecil T tabel. Selanjutnya ada uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan, biaya administrasi umum, dan aktiva tetap secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba. Dan ini hasil ujinya. Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung lebih besar F tabel dan nilai SIG lebih kecil 0,05. Maka pendapatan, biaya administrasi umum, dan aktiva tetap secara simultan berpengaruh signifikan terhadap laba. Masuk ke bagian terakhir presentasi penelitian ini, yaitu kesimpulan. Yang pertama, di sini ada pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap laba PT Pool Advista. Yang kedua, ternyata variabel biaya administrasi dan ada variabel aktiva tetap tidak berpengaruh secara parsial terhadap laba PT Pool Advista Finance Tbk. Ada variabel pendapatan, biaya administrasi umum, dan aktiva tetap berpengaruh signifikan secara simultan, secara bersama-sama terhadap laba PT Pool Advista Finance. Yang kelima, di penelitian ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan, biaya administrasi umum, dan aset tetap secara simultan memberikan kontribusi sebesar 71,1% terhadap laba perusahaan, sementara itu sisanya sebesar 28,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar lingkup penelitian ini. Demikian pemaparan materi hasil penelitian kami. Semoga temuan ini dapat memberikan gambaran yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.